penuh rasa syukur dan bahagia. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana ukhuwah dan semangat dakwah untuk memperingati Milad Aisyah yang ke-108, sebuah usia yang panjang bagi sebuah gerakan perempuan Islam yang terus berkhidmah dalam pendidikan, sosial, dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Melalui kegiatan ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat langkah, memperluas manfaat, dan meneguhkan komitmen dalam membangun umat, bangsa, dan peradaban yang lebih baik melalui peran perempuan berkemajuan. Acara pertama, pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Milad Aisyah ke-108 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita mengawali kegiatan ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Santria Rumah Tahfidz Ummu Mujahidah kepada Ananda Azkia Khumaira Lutfi dan Andi Hiduna Sadia. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi li'ata lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik فَاعْفُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum fama alladhi yansurukum min ba'di yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghilla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah memberikan kamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil keputusan rapat bersama pimpinan daerah bersama majelis dan lembaga, serta berdasarkan hasil keputusan bersama pimpinan daerah Aisyah dan panitia pelaksana, anggaran atau sumber dana yang digunakan merupakan sumbangan wajib organisasi PCA se-Kabupaten Wajo dan partisipasi atau sumbangan pengurus dan anggota simpatisan Aisyah se-Kabupaten Wajo. Dan perlu kami sampaikan bahwa tamu undangan yang hadir sampai saat ini kurang lebih 150 orang. Dan terakhir, ucapan terima kasih disampaikan kepada teman-teman yang telah terlibat dalam pelaksanaan ini. Terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya, serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang terakhir, kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dimohon untuk memberikan amanah pada milad ini, serta kepada Ibu Pimpinan Daerah Aisyah untuk menyampaikan pidato seragam milad Aisyah. Sambutan dan pidato seragam milad Aisyah ke-108 yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wajo, sekaligus launching Deklar Lansia Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wajo, kepada Ibunda Hajjah Siti Maryam SOS MSI dengan hormat disilahkan. Dan di usia yang 108 tahun ini, Aisyah tetap berkomitmen untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Risalah Perempuan Berkemajuan yang menjadi salah satu keputusan Muktamar Aisyah ke-48 tahun 2022 di Surakarta menjelaskan bahwa gerakan dakwah Aisyah terinspirasi dari pemahaman ayat Al-Quran surah An-Nahl, ya, surah ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu salah satu ayat pamungkas kita di samping ayat atau surah Ali Imran 104 yang memuat nilai-nilai dasar bahwa Islam memberikan ruang dan kesempatan setara kepada laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh untuk meraih kehidupan yang baik. Ayat tersebut mendorong para perempuan Aisyah untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, berkiprah di ruang publik, mengaktualisasikan segenap potensi, pikir, sikir, dan amal, mengukir keragaman di seluruh aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Dengan demikian, meniscahayakan dakwah sosial kemanusiaan semesta menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari seluruh gerakan dakwah Aisyah. Salah satunya adalah dakwah di bidang pangan. Hadirin yang kami hormati, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air.
baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan ketahanan pangan adalah sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, sustainable, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pelaksanaan produksi, perdagangan, dan distribusi, penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Saya selalu merasa nyaman kalau di tengah-tengah ibu-ibu Aisyah, ya, baik dalam berkegiatan maupun apapun itu, dengan segala kalau masalah sumpahnya itu biasa memang begitu. Dari dulu seperti itu, tetapi keasikan itulah saya selalu merasa secara pribadi merasa nyaman di tengah-tengah ibu Aisyah. Ya, kalau kita jalan bersama Ibu Aisyah itu, ya kalau kita itu laki-laki tidak usah dibawa bekal-bekal makanan, aman itu. Ada ibu-ibu yang selalu mengawal, ya. Tidak diminta pun tetap dikasih. Ya, begitulah kita dari dulu, alhamdulillah sampai sekarang. Semangat itu, semangat militansi bermuhammadiyah, beraisyah itu yang selalu harus ditanamkan, terutama kepada adik-adik kita yang di Ortom sekarang ini. Ortom IPM, di IMM, dan sebagainya, di Tapak Suci. Karena kalau kita tidak tidak bekerja sama, tidak ada tumbuh kebersamaan dalam diri kita hanya mau selalu jalan sendiri-sendiri, itu tidak akan mampu memperkuat organisasi kita. Ya. Alhamdulillah kemarin ini saya bersama Pak Ruslan, sama Ketua Dikdasmen, menghadiri suatu pendidikan khusus pimpinan. Sebenarnya pendidikan khusus pimpinan untuk pimpinan Dikdasmen. Apa yang kami dapatkan di sana adalah motivasi bagaimana membangun sekolah-sekolah kita. Ya. Kalau di IGABA, TK-TK Aisyah kita, Aisyah Bustanul Atfal beserta PAUD-nya, ya alhamdulillah sekarang ini ya masih memperlihatkan eksistensi dan pertumbuhan yang pesat. Meskipun ada juga yang keteteran, tetapi alhamdulillah masih bisa dapatkan sekolah-sekolah kita membanggakan di tingkat TK. Yang menjadi pertanyaan sekarang di tingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, SMK dan SMA ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama ibu. Kemarin itu ya saya ingin menunjukkan bahwa saya serius mengikuti Diksus ini, dan alhamdulillah kita mendapatkan yang terbaik. Tetapi di balik itu ibu-ibu sekalian, ada hal yang paling memprihatinkan dalam diri saya. Apakah ilmu yang kami dapatkan itu bisa kita terapkan di kalangan Kabupaten Wajo, Muhammadiyah Kabupaten Wajo? Oleh karena itu ada satu hal yang ingin kami lakukan di Dikdasmen juga, adalah bagaimana yang pertama ini secara jangka pendek memantau bagaimana perkembangan siswa-siswa baru kita di tingkat SD, SMP, dan SMA itu. Dan kita mudah-mudahan nantinya setelah pencerahan ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan, lonjakan-lonjakan, supaya minimal yang pertama itu adalah bagaimana murid kita banyak dulu. Kemudian yang kedua,
pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Disdasmen mengatakan bahwa sekolah Muhammadiyah tidak bisa lagi harus gratisan terus. Kita harus berbayar. Berbayar dalam artian bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kita dengan berbayar itu. Orang berani membayar karena kita punya kualitas. Ibu-ibu sekalian, kita di sini banyak guru-guru, harus sama-sama kita memikirkan hal ini. Kemudian selanjutnya saya sangat mengapresiasi secara kelembagaan bahwasanya Aisyah dalam Milad 108 ini di tingkat Kabupaten Majo merangkaikan dengan musyawarah pimpinan. Ya, PDF ala lagi satu langkah. Saya sebenarnya sudah merangkai juga pimpinan, tapi ya didahului oleh Aisyah. Yang masuk SPD AUD, tempat tugas TK Aisyah Bustanul Atfal, cabang Sengka. Haja Nurhawati SPD, tempat tugas TK Aisyah Bustanul Atfal, Belawa. Manawati SPD AUD, tempat tugas TK Aisyah Bustanul Atfal, Belawa. Siti Fatimah SPD AUD, tempat tugas TK Aisyah Bustanul Atfal, Ongkoe. Sainat SPD, tempat tugas TK Aisyah Bustanul Atfal, Ongkoe. Nur Laila SPD AUD, tempat tugas TK Aisyah Bustanul Atfal, Macero. Sumarni SPD AUD, tempat tugas TK Aisyah Bustanul Atfal, Macero. Haja Masniati SE SPDI, tempat tugas TK Aisyah Bustanul Atfal, Jauh Pandang.
dalam rangka Milad ke-108 Aisyah tingkat Kabupaten Wajo. Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wajo hari ini melaksanakan resepsi Milad ke-108 Aisyah dengan tema memperkokoh ketahanan pangan melalui Desa Karya Taibah. Ini merupakan satu ikhtiar dari pimpinan pusat Aisyah sampai kepada pimpinan ranting Aisyah seluruh Indonesia, terutama khusus untuk Aisyah Kabupaten Wajo, bagaimana Aisyah memberikan kontribusi yang nyata, kontribusi positif terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ibu-ibu dalam rangka menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa negara kita saat ini menggalakkan bagaimana agar ketahanan pangan itu bisa tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Disinilah peran Aisyah, terutama pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wajo, untuk berkontribusi nyata, ya, mengambil peran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, khususnya dengan tema Desa Taibah. Desa Taibah, yakni Karya Taibah, artinya memberikan kontribusi dengan berbasis di desa, ya, berbasis pada kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat mulai dari desa. Semakin tumbuh sebagai pilar yang memperkokoh pertumbuhan ekonomi di bangsa kita. Alhamdulillah Pak, saya bersyukur ada launching ini karena kita semua warga Aisyah mendapat kesempatan untuk memeriksakan diri kita, yaitu tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula, kadar gula, dan pemeriksaan asam urat. Kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini berlanjut untuk acara-acara ke depannya, karena ini sangat membantu bagi kita, utamanya seusia saya Pak, itu yang sudah 60 ke atas, ingin sekali mengetahui apa kondisi badan kita ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersama-sama dalam agenda kegiatan musyawarah pimpinan daerah yang alhamdulillah peserta dari cabang se-Kabupaten Wajo, ada beberapa peserta ketua cabang yang tidak sempat hadir. Barangkali kita melangkah pada kegiatan yang pertama tadi saya sampaikan laporan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wajo. Jadi kita tinggal mengamati yang ada ditayangkan oleh Sekretaris 2. Ada 12 cabang Sengkang, Tempe, Patrosompo, Pamana, Belawa, Maniang, Pajo, Pitum, Panua, Jopanda, Lompok Lowang, Tanah Sitolo, Sajuangin, dan Sabang Paru. Ini selalu dilaporkan ada aktif, kurang aktif, dan tidak aktif. Tetapi saya melaporkan aktif, walaupun kenyataannya kita tahu bersama bahwa ada beberapa cabang bukan berarti kurang aktif, tetapi apa ya istilahnya, layu sebelum berkembang. Loki makadama tedek tokasi, loki makada hidup juga tidak ada. Jadi ini yang perlu penanganan dari kita, PR buat kita di PDA untuk memperhatikan bagaimana penguatan cabang dan ranting. Untuk ranting, saya mohon Bu, ini ada jumlah ranting yang saya laporkan itu 46 ranting. Ya, jadi ada aplikasi informasi khusus pendidikan untuk Aisyah seluruh Indonesia. Dan baru-baru ini kami mengikuti Zoom pada hari Sabtu kemarin, dan alhamdulillah untuk lembaga PAUD dan SD Aisyah itu sudah masuk. Cuma ada satu kendala khusus untuk SD Aisyah. Tadi informasi dari Ibu Marlia Mawardi dari SD Belawa, SD Aisyah Belawa, itu masih masuk di SD apa namanya khusus SD Muhammadiyah, ya, belum bergabung ke Aisyah. Ya, program itu pemberian susu dan telur pada balita stunting. Sekaligus juga memberikan edukasi kepada orang tua balita stunting. Namun kami kemarin minta data dari Keses Bu yang di PAUD
Cuman waktu itu memang momennya sudah mau liburan, dan kebetulan waktu itu juga saya sendiri secara pribadi nih mohon maaf kan waktu itu juga pas mau ujian tesis jadi tidak sempat mengurus yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, program kami itu adalah gerakan gizi keluarga. Di sini program kami itu adalah memberikan pengetahuan tentang nutrisi keluarga dan tersusunnya program kerja daerah. Jadi di sini kami bermaksud untuk mengadakan sosialisasi gizi. Jadi kebetulan di rumah sakit itu sudah ada dokter gizi, dokter Rosmiati, spesialis gizi klinik. Itu rencananya kami akan panggil untuk mengadakan sosialisasi. Yang pertama, kolaborasi dengan kader, yaitu Ibu Ferawati Jamal, kemudian Karyani Dode, SPD dari Nasi Atolesia. Baru ada anggota baru, Pausia SP, Sarjana Pertanian, yang mengikuti walaupun realisasi pelaksanaannya belum dapat terlaksana. Kita juga bekerja sama dengan PDA dari kabupaten lain, ya. Jadi pernah kita mengadakan studi tiru ke panti asuhan. Alhamdulillah, cuman karena kita ini di Aisyata tidak ada panti asuhan, jadi kita tidak menjadi studi tiru karena kita tidak bisa meniru, baru melihat apa yang di sana dilakukan, yaitu lomba tari, seni rupa, dan hafalan Quran surat-surat pendek. Namun itu yang pernah ada beberapa hal yang sedang laksanakan, termasuk senam bahagia Aisyah yang dilaksanakan pada awalnya dilaksanakan di Taman Baca. Dideklarasikan kemarin itu sudah disepakati bahwa kita bekerjasama dengan majelis tablik untuk mengikuti kegiatan pengajian, dan serasa sudah pernah terlaksana ya Bunda ya beberapa bulan yang lalu itu, dan itu khusus untuk guru yang ada di Kecamatan Tempe. Perempuan dan anak yang kurang mampu kami mengarahkan dan membawa ke lembaga bantuan hukum bakti keadilan. Adapun syarat sekedar informasi bagi perempuan dan anak yang tidak mampu bisa meminta surat keterangan tidak mampu di desa atau kelurahan. Terkait kegiatan dialog ini persiapannya sangat mendadak ya, karena hanya 3 hari kemarin kami menentukan jadwal hari ini bisa terlaksana dialognya. Jadi betul-betul ini panitia bekerja keras. Berapa acara untuk hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah untuk hari ini ada 2 kegiatan. Milad Aisyah yang ke-108 dirangkaikan dengan musyawarah pimpinan wilayah dan pemeriksaan gratis kesehatan bagi lansia. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, kami pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wajo telah melaksanakan Milad Aisyah yang ke-108 dan juga Milad Aisyah tingkat Kabupaten Wajo yang ke-97 dan juga dirangkaikan dengan musyawarah pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wajo. Dan alhamdulillah kita juga sekaligus meluncing daycare lansia dan juga dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan lansia. Dengan mengambil tema kali ini yaitu memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa Qaryah Thayyibah menuju ketahanan